Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang komposisi transformasi geometri. Sebelumnya, kemarin itu kan kita sudah belajar tentang transformasi geometri. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah translasi, ya, pergeseran. Kemudian yang kedua adalah refleksi, pencerminan. Yang ketiga yaitu rotasi, dan yang terakhir itu adalah dilatasi. Nah, sekarang komposisi transformasi geometri itu adalah kita menggabungkan dua atau lebih dari transformasi geometri, ya. Komposisi transformasi adalah suatu transformasi yang terdiri atas beberapa transformasi yang dilakukan secara berurutan. Misalkan, T1 itu adalah suatu transformasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, T1 memetakan titik A, X, Y ke titik B, X aksen, Y aksen. Jadi transformasinya adalah T1 dari titik A. Nah, bayangannya adalah titik B, X aksen, Y aksen. Nah, kalau ditulis secara matematis, kita tulisnya T1 XY sama dengan X aksen, Y aksen. Ya, berarti itu artinya bayangannya adalah X aksen, Y aksen setelah ditransformasikan oleh salah satu transformasi. Nah, kemudian T2 itu merupakan transformasi dari himpunan B ke himpunan C, ya. Jadi hasil bayangan tadi yang B itu kan X aksen, Y aksen. Kita transformasikan lagi dengan transformasi yang lain, ya. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi X aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, di titik C. Jadi, T2 mematakan titik B, X aksen, Y aksen ke titik C. X double aksen, Y double aksen. Ya, jadi setelah tadi udah kita dapat bayangannya kan dari titik A itu, X aksen, Y aksen. Kemudian kita transformasikan yang kedua. Nanti hasilnya adalah di bayangannya di titik C, X double aksen dan Y double aksen. Nah, kalau kita tulis ini T2 X aksen, Y aksen, bayangannya jadi X double aksen, Y double aksen. Nah, kalau ditulis, nah begini nih, T, X, Y, awalnya kan X, Y, ya. Nah, dia ditransformasikan. Kalau dulu waktu pas kelas 10 ada fungsi komposisi namanya. Kita sebutnya FOG. Nah, ini di sini T2 OT1 XY. Nah, sama dengan T2 dalam kurung T1 X, Y. Ya, jadi intinya adalah titiknya itu awalnya kita transformasikan satu transformasi. Kemudian udah dapat bayangannya. Setelah dapat bayangannya, kita transformasikan dengan yang lain. Jadi dia ada dua kali proses transformasi, ya. Nah, kita ke contoh. Ini misalnya tentukan bayangan titik 2,5 akibat refleksi terhadap sumbu Y. Dilanjutkan dengan rotasi berpusat O dengan sudut putar 90 derajat. Jadi si titik 2,5 ini awalnya kita transformasikan, ya, kita dengan transformasinya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Nah, setelah dapat hasilnya itu dilanjutkan dengan rotasi pusatnya O dengan sudut putarnya 90 derajat. Nah, ini bisa kita cari satu-satu, tapi ada juga cara simpelnya. Cara simpelnya seperti apa? Nah, kita tadi penulisannya gini ya, X aksen, Y aksen sama dengan T2 O T1 kali X sama Y. T2-nya itu adalah transformasi yang kedua. Nah, kebetulan di sini transformasi yang keduanya itu apa? Rotasi yang kedua adalah rotasi dengan pusat sudut putarnya 90 derajat. Kemudian transformasi yang pertama apa? Refleksi terhadap sumbu Y. Ya, makanya nah kita tulis dulu nih X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini adalah matriks dari rotasi, ya. Matriks dari rotasi yang diputar sebesar 90 derajat dulu. Kemudian dikali sama refleksi terhadap sumbu Y. Ya, nah berarti ini X aksen, Y aksennya. Nah, kalau rotasi kan kemarin apa rumusnya? Cos min sin kosin kan? Ini cos
min sin, kosin, kos, sin. Ya kan? Nah, terus refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y berarti apanya yang tetap? Sumbu Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah jadi negatif. Maka di sini jadi min 1. Ya, dikali X sama Y. X sama Y-nya apa titiknya? 2,525. Oke, cos 90 itu berapa? 0. Sin 90 1 ya, maka kita tulis di sini X aksen Y aksen sama dengan cos 90-nya 0, sin 90-nya 1 karena min sin 90 maka jadi min 1. Kemudian bawahnya cos 90-nya ini adalah 0, kemudian sin 90-nya adalah 1. Nah, masih ingat kan ini perkalian matriks ya, baskom baris kali kolom, baris 1 kali kolom 1 yang ini. Ya kan? Maaf. Dikali sama ini. Ya kan? Berarti 0 kali min 1 ditambah min 1 kali 0. Hasilnya 0. Kemudian baris 1 dikali kolom 2. 0 kali 0, 0. Min 1 kali 1, min 1. Ya kan? Kemudian baris 2 dikali kolom 1. 1 kali min 1, min 1. 0 kali 0, 0. Kemudian baris 2 kali kolom 2. 1 kali 0, 0 kali 1, 0. Berarti X aksen Y aksennya sama dengan berapa? Nah, ini. Ya kan? Tadi 0, min 1, min 1, 0. Kemudian kaliin sama 2 sama 5. Baskom baris kali kolom 0 kali 2, 0. Min 1 kali 5, min 5. Kemudian yang kedua, baris kedua kolom 1. Min 1 kali 2, min 2, 0 kali 5, 0. Berarti hasilnya adalah min 5, min 2. Berarti bayangannya setelah direfleksi terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan rotasi sudut putaran 90 derajat, maka bayangannya jadi min 5, min 2. Ya. Ya, contoh yang kedua. Bayangan titik 5, min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, dilanjutkan oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks min 3, 5, min 1, 1. Nah, jadi transformasi itu bukan hanya untuk translasi, refleksi, rotasi, atau dilatasi, tapi juga transformasinya bisa dengan matriks tertentu. Nah, di sini Ibu kasih contohnya matriksnya adalah min 3, 5, min 1 sama 1. Ya, oke, kita jawab. Nah, karena yang pertama itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kemudian oleh matriks yang diketahui, berarti yang kita tulis adalah matriksnya dulu yang terakhir ya. Pokoknya kalau komposisi transformasi yang ditulis pertama matriksnya itu adalah yang paling terakhir. Ya, maka di sini X aksen Y aksen sama dengan M. M itu adalah matriks yang diketahui. Kemudian M, Y sama dengan X. Maksudnya adalah refleksi. Ya, ini yang pertama ini. Yang pertama ini M ini. Itu adalah matriks ini. Ya, karena yang terakhir itu kan, kemudian yang ini M sama dengan Y sama dengan X itu adalah matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini titik X sama Y-nya. Ya, oke, kita tulis. Nah, X aksen Y aksen sama dengan min 3, 5, min 1, 0. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berarti Y-nya sama dengan X, X-nya jadi Y jadi X. Nah, berarti yang tadinya matriks identitas itu kan 1001 ya. Berarti jadi diubah 0110. Ya, berarti X. Nah, ini baris kali kolom, jangan lupa. Ini ya. Di baris 1 dikali kolom 1 ini. Oke, berarti min 3 kali 0 ditambah 5 kali 1, 5 ya, disimpan dulu. Kemudian baris 1 dikali kolom 2, min 3 kali 1, min 3, 5 kali 0, 0. Nah, kemudian ini baris 2 dikali kolom 1, min 1 dikali 0, 0, 1 kali 1, 1. Kemudian baris 2 kali kolom 2, min 1 kali 1, 1. Min 1 kali 1, min 1, 1 kali 0, 0. Nah, berarti matriksnya adalah jadinya, nah ini. X aksen Y aksen sama dengan 5, min 3, 1, min 1. Kemudian, kalau udah ini kita kalikan sama si 5 sama 3 ini nih. Oke, 5 kali 5, 25, min 3 kali min 3,
9, berarti 25 tambah 9. Kemudian ini 1 baris 2 kali kolom 1, 1 kali 55 tambah min 1 kali min 3, berarti hasilnya adalah X aksen Y aksennya adalah 34 sama 8 ya, berarti itu bayangannya. Oke. Ya, contoh yang ketiga, bayangan garis 2X min Y plus 6 sama dengan 0 oleh rotasi dengan pusatnya O sejauh pi per 2. Pi itu berapa? 180 derajat dibagi 2 berarti jadi 90 derajat. Jadi rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, yang ditulis duluan yang apa? Matriksnya yang terakhir apa? Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian baru rotasi yang sebesar 90 derajat ya. Nah, ini X aksen Y aksen sama dengan, nah yang tulis pertama kali itu adalah si matriks refleksi dulu ya kan, Y sama dengan min X, kemudian baru rotasi 90 derajat. Oke, Y sama dengan min X apa? Tadi kan kalau tadi Y sama dengan X ya, nah sekarang Y sama dengan min X. Nah ini 0, min 1, min 1, 0. Kemudian rotasi cos, min sin, kosin 90 derajat ya kan, sama kayak tadi kan. Nah, oke, berarti ini 0, min 1, cos 90, 0, sin 91, karena min berarti jadi min 1 ini kan, ya. Kemudian cos 90, 0, sin 90, 0. Oke, kita kalikan. Ini, baskom, baris kali kolom, baris 1 dikali kolom 1. 0 kali 0, 0, min 1 kali 1, min 1. Kemudian baris 1 dikali kolom 2 ini. 0 kali min 1, 0, min 1 kali 0, 0 ya. Kemudian baris 2 kolom 2, min 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Kemudian baris 2 kali kolom 2, min 1 kali min 1, 1, 0 kali 0, 0. Oke, berarti ini jadi sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali X sama Y. Oke, berarti X aksennya baris kali kolom kan ya ini ya. Min 1, 0. Min 1 kali X, min 1, 0 kali Y, 0. Kemudian yang ini 0 kali X, kemudian 1 kali Y, hasilnya Y. Nah, berarti ini X aksennya kan sama dengan min X nih, ya kan, yang ini. Karena di soal ini kan nggak ada nih, nggak ada X aksen, adanya cuma 2X sama Y. X sama Y aja kan, maka kita cari si X-nya. X-nya adalah min X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan Y, tetap ya. Oke, nah kita substitusi 2X min Y plus 6 sama dengan 0. X-nya diganti sama si ini. Nih, min X aksen. Si min Y, Y-nya diganti sama Y aksen. Emang nggak berubah ya kebetulan. Oke, berarti 2 dikali min X aksen, min Y aksen. Y-nya diganti sama Y aksen. Oke, kalikan 2 kali min X aksen, hasilnya min 2X aksen, min Y aksen plus 6. Berarti jadi min 2X aksen, min Y aksen plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, ini kan variabel si X-nya negatif. Kita kalikan semua sama negatif 1. Berarti semua jadi 2X plus Y min 6 ya. Nah, ini aksennya langsung dihilangin sekalian ya. Jadi ngilangin negatif sama sekalian ngilangin aksennya. Jadi 2X plus Y min 6. Jadi bayangannya adalah 2X plus Y min 6 sama dengan 0. Oke, udah ya. Itu udah 3 contoh. Nah, sekarang soal latihannya. Yang pertama titik A 1,5. Yang pertama ditranslasikan berturut-turut oleh min 4, 3, dan 6 min 1. Koordinat bayangan titik A adalah, nah jadi dia ditranslasikan oleh 2 translasi. Nah ini insya Allah masih mudah kalau translasi ya. Kemudian yang kedua, tentukan bayangan titik P min 1, min 2 akibat pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan lagi oleh rotasi dengan pusatnya O dan sudut putarnya 180 derajat. Ya, oke, itu gimana nanti matriksnya. Oke, yang ketiga, bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh dilatasi pusatnya O ya, dengan faktor skalanya 2, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y.
ya. Kemudian yang keempat, persamaan peta parabola X plus 1 kuadrat sama dengan 2 dikali Y min 2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi dengan pusatnya O, besarnya pi per 2. Pi per 2 tadi berapa? 90 derajat. Ya. Nah, yang terakhir, persamaan peta garis 2X min Y sama dengan 16. Karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X sama dengan 0. Nah, refleksi terhadap garis Y min X sama dengan 0. Itu kira-kira apa ya? Yang mana ya refleksinya? Kemudian dilanjutkan oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks min 3, 5, min 1, 1. Adalah, nah ini hampir mirip sama contoh nih. Ya. Ya, alhamdulillah materi kita tentang transformasi geometri selesai semuanya ya. Yang pertama kita belajar tentang translasi dan refleksi. Kemudian yang kedua kita belajar tentang rotasi dan dilatasi. Dan yang terakhir ini adalah tentang komposisi transformasi geometri. Nah, tinggal persiapan untuk ulangan akhir semester nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.